Oke, selamat datang yang baru menyaksikan. Ini gue mau coba ganti kampas kopling Benelli 200 EV. Sebelumnya Kickstarter ini dibuka dulu. Setelah dibuka, jadi oli itu harus dikuras dulu ya. Kuras. Nah, kalau di bawah udah kendor, coba buka aja langsung yang tutup atasnya itu, biar lebih cepat olinya keluar. Nah, tunggu sampai olinya benar-benar keluar semua ya. Sebaiknya menggunakan ini kalau gue pakai tempat buat kucing ya, buat kencing kucing gitu, karena emang gak ada lagi. Kayak kita tunggu aja sampai olinya keluar semua. Nah, sambil nunggu olinya keluar semua, kita coba cabut dulu kabel koplingnya ya. Kita kendorin itu yang buat setelan kopling itu. Nah, untuk drat blok mesin ini tuh menggunakan kunci 8 ya, 8 mili. Kalau gue juga pakai bor biar lebih cepat aja lah. Mungkin gampangnya bisa pakai kunci T ukuran 8 mili. Oke, ini kita buka dulu kabel koplingnya. Nah, setelah itu step kanan ya, bagian bawah ini dibuka. Itu tuh pakai kunci 13. Nah, lepas semua pairnya, lepas juga itu oh ya, sebelumnya jangan lupa kendorin kabel remnya dulu yang bagian ban belakang gitu. Soalnya kalau nggak dikendorin dia agak susah nanti bukanya. Nah, ini oli udah sangat sedikit, udah tinggal tetesan-tetesan. Bisa kita buka sedikit-sedikit baut blok mesinnya. Sudah buka semua, pelan-pelan buka blok mesin. Di sini masih ada lumayan banyak oli ya di blok mesinnya, jadi hati-hati kebuang semua. Ini oli yang gue pakai itu oli Mavic 2050. Enak banget buat dipakai touring dan harian ya. Nah, setelah buka gini, kita buka dulu sedikit baut-baut yang di per koplingnya itu. Masih tetap menggunakan kunci 8 ya. Nah, setelah buka semua, ambil satu persatu per koplingnya. Ini masih per kopling standarnya Benelli. Setelah per kopling dicabut semua, baru buka corong olinya. Corong oli ini harus hati-hati juga sih. Kadang dia kalau terlalu kenceng dan kurang pas sama si lubang bautnya itu tuh dia jadi selek gitu. Baut terlalu lembek, jadi harus tekan banget baru diputar gitu. Ini buat yang mau buka sendiri aja, buat pemula ya. Mungkin kalau buat montir udah paham banget sih cara buka kayak gini nih. Ini gue juga baru pertama kali berani bongkar motor kan. Soalnya daripada harus bolak-balik ke montir, kenapa nggak kita coba sendiri gitu. Oke, corong oli udah berhasil dibuka. Selanjutnya untuk ngebuka baut yang di dalam corong oli itu menggunakan namanya kunci crown atau kunci mahkota. Kunci mahkota nih gue ada dua sih, ada yang tipe A sama tipe B. Tapi kayaknya tipe A tipe B tuh beda bagian belakangnya doang, depannya sama. Ini kalau nggak salah pakai yang tipe B ini.
Nah di dalam di belakang baut corong ini ada satu ring ya, itu jangan sampai ketinggalan lah. Mungkin bisa bahaya kalau satu ring ketinggalan tuh. Nah itu ringnya tadi. Oke, setelah membuka corong, kemudian buka kampas koplingnya. Itu tuh di situ dia cuman dijepit sama klip gitu, clipper gitulah. Jadi harus dibuka pakai tang. Nah ini proses penggantian kampas kopling. Itu yang gue pakai tuh kampas kopling dari Daytona, punyanya Tiger. Di situ kan cuma ada 5 kampas kopling. Nah itu satunya ngambil dari yang lama tapi yang bagusnya gitu, dicari yang bagus. Nah sebelum dimasukin ke tempat rumah kampas koplingnya itu sebaiknya si kampas kopling diolesin oli, biar pas pertama dinyalain motor tuh takutnya ada oli yang gak masuk kan, jadi biar gak ada gesekan yang rusak si kampas. Makanya disarankan untuk setiap kampas kopling yang baru itu harus dikasih oli sebelum dipasang ke rumah kopling. Nah ini cara cepat lagi, dicelupin langsung ke oli daripada dioles-oles, lebih memakan waktu. Jadi susunannya tuh yang pertama masuk kampas kopling, terus plat kopling, selanjutnya kampas kopling lagi, plat kopling, terus sampai 6 susun. Nah ini untuk rumah kopling gue ganti juga pakai yang XGP, bukan pakai rumah kopling yang lama. Sebenarnya nggak ada bedanya sih. Jadi waktu kemarin beli rumah kopling yang per 6 ini kirain bawaan Bentley-nya tuh cuma 4 per, ternyata pas dibuka udah 6. Ya udahlah. Dan bedanya XGP itu di bagian bawah itu ada kayak lubang-lubang. Dibanding bawaannya tuh nggak ada lubang kan, katanya sih buat oli biar lebih masuk aja ke kampas koplingnya sih, katanya gitu. Sekarang ini kita memasang plat kopling yang sudah diganti. Kita pasin dulu. Di sini harus agak sedikit puter-puter sedikit gitulah, biar ngepas sama rumah koplingnya gitu kan. Nah terus jangan lupa juga ringnya dimasukin ya, ring di belakang rumah kopling ini nih. Kayaknya bahaya juga kalau lupa nih. Oke, pemasangan per kopling. Oh ya, sebelum masang per kopling itu kita pasang dulu si plat pengunci ini nih, ring pengunci. Ini gue cuma pakai obeng listrik gitu buat ngedorong dikit-dikit. Nah setelah ring masuk, selanjutnya memasukkan per kopling. Nah untuk memasang penutup per kopling ini harus seimbang ya, maksudnya nggak bisa satu kenceng baru kencengin yang lain. Tapi kita cari sudut yang di ujung sana, terus selanjutnya kunci yang bagian bawah gitu, jadi kayak saling silang gitu lah, biar seimbang mengencengin tutup per kopling itu. Oke, dengan hati-hati ya mengencangkannya, disilang-silang aja ngencenginnya. Oke, kampas dan per kopling sudah terpasang. Selanjutnya memasang corong oli. Nah di corong oli ini tuh dia ada kayak tanda gitu besi. Nah itu tuh harus pas, kalau nggak pas nggak akan bisa masuk dia.
Nah, jangan lupa ring corong oli dimasukkan kembali. Setelah itu baru bautnya, baut chrome. Nah, jika sudah terpasang semua, lalu menutup lagi bak mesin ini. Hati-hati ya, soalnya agak sedikit susah sih sebenarnya. Pelan-pelan. Kalau bisa yang masuk pertama tuh yang bagian kickstarter itu, karena dia ada karet gitu. Nah, karet itu kadang yang bikin seret juga sih, harus agak digoyang-goyang dikit. Nah, ketika semua sudah terpasang kembali, jangan lupa masukkan kembali olinya. Tapi sebelumnya tutup dulu bagian baut bawah mesin itu. Pembuangan olinya ditutup dulu. Setelah itu masukkan kembali olinya. Dan setelah oli masuk ke mesin, mungkin bisa dipasang kembali koplingnya, di setel kembali koplingnya, tali koplingnya tuh, kabel kopling maksudnya. Setelah semua kembali memasang step. Setelah pemasangan step, jangan lupa mengencangkan kembali rem belakangnya karena ini masih tromol. Coba kita tes untuk setel setel kopling. Untuk penyetelan kopling itu menggunakan kunci 12. Setelah menggunakan kampas kopling ini, personaling jadi lebih halus ya, dan jadi lebih mudah untuk ke netral. Biasanya kan kalau di lampu merah berhenti, keburu berhenti sebelum netral itu susah untuk netral. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Tunggu video kelanjutannya mengenai Benelli 200 EV. Terima kasih.